Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita baik, sungguh-sungguh baik. Bahkan Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Dan kasih-Nya dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Mari saja kita bangkit bersama-sama. Kita akan mengucap syukur di dalam doa. Sampai detik ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, merasakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Allah yang peduli seperti Engkau Yesus. Allah yang sama yang hari ini hadir untuk berjumpa dengan setiap kami, untuk menjamah hati kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang kami bawa, melalui firman yang disampaikan yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan ketika kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami. Dan kami percaya Engkau melawat kami. Kemuliaan, damai sejahtera, sukacita itu nyata di tempat ini, di hati kami dan di keluarga kami. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih setianya
bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Mu. Sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, kasih Yesus bagiku. Bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatan yang setiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Mari dengan segenap hati, berkat yang melimpah sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Kita melihat perbuatan-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan apa kami akan balas Tuhan? Hanya dengan pujian dan syukur kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Bapa yang baik. Kasih-Mu tak pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami, Tuhan. Kaulah keselamatan kami. Kaulah harapanku. Hidupku dan
Biarlah kami membawa pujian kami dengan segenap hati kami. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib. Dan layak
pagi hari ini menyatukan roh, jiwa, dan tubuh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan membuka hati kami untuk firman Allah. Kami mendengarkan firman Tuhan. Ketundukan ilahi ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami membutuhkan rema yang datangnya dari Tuhan. Untuk kami boleh terima supaya dalam setiap perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami melihat cahaya kemuliaan masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan Tuhan kesehatan. Kita percaya semuanya sehat. Badannya sehat, kantongnya sehat, semuanya sehat. Amin. Karena penyertaan Tuhan yang membuat kita sehat. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 34. Ulangan 34 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Keikhlasan membawa perkenanan Tuhan. Saudara, jadi pada saat ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan dengan ikhlas. Amin. Orang yang ikhlas akan menerima upah yang besar. Banyak orang yang hidup tidak ikhlas. Jadi bapak ya orang ikhlas, aku tidak jadi bapak. Lebih baik jadi ibu. Loh, wong kodratnya sudah jadi bapak. Banyak orang-orang yang melakoni dalam kehidupannya tidak ikhlas. Banyak orang yang pada saat ini ke gereja pun orang ikhlas. Tetapi pada saat ini bukan ada di sini. Di Kalimulyo, orang Kalimulyo sudah ke sini. Berarti di Kalimulyo sedang kosong. Tetapi semua di sini. Semuanya ikhlas. Ikhlas akan membebaskan kita dari rasa marah, stres, apalagi frustrasi. Kalau apa yang pada saat ini sedang kita alami, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita bisa stres,
frustrasi. Tetapi dengan keikhlasan tersebut, kita akan bebas. Orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya akan lebih bahagia, lebih bersuka cita. Melihat orang yang dulunya di bawah kita, sekarang diangkat Tuhan, diangkat begitu luar biasa. Kita melihat apakah dengan cemburu, kita lakukan dengan keikhlasan. Karena kita tahu berkat Tuhan sudah disediakan bagi kita yang percaya. Secara etimologi ikhlas memiliki arti jujur. Jujur kacang hijau, bubur itu. Jujur, tulus, rela. Mulut sampai ke hati semua sama. Itu yang namanya ikhlas, jujur. Banyak orang berkata, ya wes tompo wae. Semua seperti itu saya ikhlas kok. Saudara, tapi belum tentu di lubuk hati yang paling dalam ada rasa keikhlasan. Saudara, aku ikhlas kalau aku dapat lebih daripada dia. Itu namanya bukan ikhlas, saudara ya. Bukan ikhlas, memang begitu ya. Kepingin kita banyak, bagian mereka itu sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit jo gitu ya. Saudara, kita percaya bahwa keikhlasan yang kita miliki di dalam Tuhan akan membawa perkenanan kita di hadapan Dia. Fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, Ulangan 34. Firman Tuhan demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Garis bawahi, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya Musa seluruh negeri yang dijanjikan oleh Musa dan keturunannya. Bahwa negeri itu luar biasa. Saudara, Musa di sini dibawa Tuhan naik ke puncak gunung untuk ditunjukkan negeri yang akan diberikan kepada Musa dan keturunannya. Tuhan memperlihatkan ke Musa seluruh negeri itu. Inilah negeri yang kujanjikan kepada keturunanmu. Banyak sekali negeri yang ditunjukkan Tuhan untuk menjadi bagian keturunan Musa, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut seberang barat. Kalau laut seberang barat itu terlalu jauh. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu. Kota pohon korma itu. Ada kata kota pohon korma itu berarti suatu kota yang berlimpah-limpah dengan kormanya. Itu berarti bahwa kota itu tidak pernah ada kelaparan. Hijau membentang, sangat sejahtera. Korma itu sangat luar biasa bagi orang Timur Tengah. Saudara, sampai soar dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah negeri yang kujanjikan. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Dijanjikan, ditepati untuk diberikan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri.
kalimat per kalimat yang disampaikan Allah sebagai teman pada waktu itu yang sudah dinyatakan jauh sebelum Musa lahir bahwa Abraham, Ishak dan Yakub akan memperoleh negeri tersebut. Pertama, di situ dikatakan Tuhan memperlihatkan, Tuhan menjanjikan. Saudara yang terkasih, dan di sini kepada keturunanmu akan kuberikan. Engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Kalimat terakhir, tetapi engkau tidak menikmatinya, tetapi engkau tidak ada di dalamnya, tetapi engkau tidak berbaur di sana untuk bersuka cita lewat janji yang Tuhan sudah berikan. Pertanyaannya, di dalam benak Musa, Tuhan, kenapa saya tidak boleh masuk? Saya sudah berjuang begitu hebat. Bagaimana saya melakukan, menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara, kalau kita melihat cerita Musa kecil lahir pada waktu itu, sudah dinubuatkan, bahkan orang Mesir pun tahu kalau akan ada kelahiran di Israel, orang Ibrani itu yang akan mempengaruhi kesejahteraan, kestabilan bangsa Mesir. Dan saudara, setiap bayi-bayi yang lahir orang Ibrani harus dibunuh. Lalu Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Selang 3 bulan karena tidak mungkin ini harus terjadi untuk selamanya. Akhirnya Musa dikerotkan. Apa itu dikerotkan? Dikenterkan. Ya. Apa itu ya? Musa, ya itu dikenterkan saudara ya. Wah apa ya ini, kosa katanya dihanyutkan ya. Saudara ya. Biasanya saya terhanyut dalam cinta Pak. 40 tahun diasuh, dididik di tengah-tengah kerajaan Mesir. Akhirnya Musa dibawa oleh putri Firaun, diasuh di sana, dicarikan susu, dia menangis seharian, nangis, dikasih susu kebo nggak mau, disusu sapi nggak mau, saudara. Dia butuh susu yang murni, dan akhirnya diinformasikan, woro-woro, orang Ibrani yang mau menyusui, yang sudah melahirkan, anaknya yang sudah dibunuh oleh orang Mesir. Orang Mesir ini memang saudara ya sudah membunuh anaknya yang lahir itu, tetapi dicarinya karena susunya masih mengandung ASI. Saudara ya. Dan akhirnya ditemukanlah ternyata itu juga ibunya. Akhirnya Musa senang, girang. Hubungan secara naluri, hubungan batin, hubungan darah yang membuat dia kuat, dan akhirnya Musa dalam pertumbuhan yang baik. Setelah lepas ASI, susu, akhirnya Musa dididik di Mesir. Dengan fasilitas segala sesuatu disediakan sesuai dengan raja atau sesuai dengan istana yang dimilikinya. Dan Musa dididik 40 tahun di sana. Dalam benaknya di dalam Ibrani itu, karena Musa dengan imannya, Musa meninggalkan itu.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Musa merasa tidak bahagia di Mesir. Karena dia sadar dalam pendidikan waktu disusui, saya percaya, mamahnya cerita, sak bener-bener aku iku ibumu le. Engkau nek sekalipun engkau dewasa nanti, carilah ibumu. Nah, saudara ya, itu kan sinetron, saudara ya. Di 40 tahun Musa dididik dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, pendidikan dan segala sesuatunya secara luar biasa. Karena Musa adalah anak putri Fir'aun. Saudara, begitu luar biasanya Musa dipersiapkan. Musa secara manusia tidak memiliki kekurangan apa-apa. Musa semuanya kebutuhannya disediakan, fasilitas-fasilitas secara manusia semua tersedia di sana. Tetapi Musa ternyata meninggalkan tempat itu. Pada waktu dia keluar, karena belum pernah jalan-jalan keluar, saudara, melihat situasi perbudakan di Mesir, orang Ibrani ini dipukul, orang ini ditekan oleh orang-orang Mesir dengan hati membunuh. Akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu. Setelah itu dibunuh dan disinggahno atau disembunyikan di bawah pasir. Di pasir-pasir itu orang Mesir itu tengok Musa tengok ada orang atau enggak. Akhirnya dibunuhlah orang yang menganiaya orang Ibrani itu. Dan akhirnya disembunyikan di pasir, saudara ya, di pasir. Dan ternyata banyak orang yang melihat. Musa keluar lagi dan mendapati orang Ibrani sama orang Ibrani tukaran, saudara ya. Saudara, bukan hanya di luar sana yang suka berkelahi. Wong gereja ya karo wong gereja ya tukaran, saudara ya. Gara-gara masalah menu Natal tahun 2022 ini apa, saudara ya. Arem-arem biasa. Roti biasa. Wes go ngene-ngene. Saudara yang terkasih, gara-gara Kampung Tengah bisa berkelahi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, wong Ibrani sama wong Ibrani ya tukaran. Nang gereja ya padha wae. Tukaran, omongane celakit. Ya, omongan itu memang sudah watake, saudara ya. Watake. Watuk iso diobati. Nek watak angel, saudara ya. Tapi Roh Kudus ya, ingat Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Saudara yang terkasih, akhirnya Musa ketangkap. Ketangkap karena dia membunuh orang Mesir. Akhirnya Musa melarikan diri. Melarikan dari istana dan menyendiri. 40 tahun Musa menyendiri. Yang 40 tahun Musa dididik. Pikirannya bagaimana dia harus membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pendidikan Musa di sana adalah kita harus membuat orang Ibrani yang ada di Mesir ini sebagai budak. Orang budak layak orang yang budak layak dihajar habis-habisan. Boleh kalau membangkang bunuh saja. Saudara, apa yang didengar oleh Musa di istana pada waktu rapat menghadapi dan mengatasi orang Ibrani, bagaimana caranya? Itu mungkin, saudara. Tetapi akhirnya Musa melarikan diri. Menyendiri 40 tahun. Musa ini umurnya 120.
40 tahun ada di Mesir, 40 tahun di perasingan dia sendiri, merenungi nasib. Karena ternyata aku mencoba membela bangsa Ibrani atau Israel. Ternyata saya ketahuan dan saya dikejar-kejar. Dan pada waktu di 40 keterasingan beliau ini, Tuhan datang kepada Musa. Musa, aku memilih engkau karena sudah begitu lama orang Israel tertindas di Mesir. Dan akhirnya engkau yang aku pilih sebagai orang sosok yang harus menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak mungkinlah kalau saya punya masa lalu yang buruk. Saya tidak memiliki kapasitas. Aku tidak berani berbicara. Ketakutan saya pada waktu saya membunuh orang Mesir itu. Hatiku takut, hatiku pahit. Aku tidak berani lagi. Utuslah kakakku Harun. Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat di depan Musa. Tetapi Musa tetap berkata, tidak Tuhan, lebih baik Harun. Oke, Harun aku akan pakai bersama dengan engkau. Lalu Musa mengambil keputusan untuk siap menuntun bangsa Israel menjauhi tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan penuntunan itu, dia tahu, orang Mesir tahu bahwa Musa ini dididik di pemerintahan Mesir. Dan orang Mesir melihat kepemimpinannya Musa pada waktu itu ada di tempat perbudakan Mesir itu. Musa pasti menjadi target pembunuhan. Karena dengan pendidikan yang sudah diterimanya begitu lama, justru Musa menjadi bagian orang Israel. Perjalanan hari demi hari, Musa membawa bangsa Israel dengan harapan, aku akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, menjadi umat yang diberkati, menjadi umat yang luar biasa. Aku akan membawa Indonesia bagi Kristus. Saudara yang terkasih, tetapi apa yang terjadi pada waktu Musa menuntun bangsa Israel? Ternyata bangsa Israel justru menyakitkan hatinya. Tidak mau. Orang Israel maunya tetap di sini, makan kenyang. Kerja rodi tidak masalah, yang penting makan kenyang. Urusan makan menjadi prioritas bangsa Israel. Padahal Tuhan memilih bangsa Israel bukan hanya makan kenyang, tetapi mereka akan memperoleh negeri yang diberkati secara luar biasa. Saudara, 40 tahun ada di Mesir, 40 tahun di kesendirian, 40 tahun bersama orang Israel. Tapi ternyata setelah sudah ada di perbatasan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, harapan Musa, saya akan menikmati tempat di mana Tuhan yang menjanjikan itu luar biasa. Ternyata firman Tuhan di dalam ayat yang keempat yang terakhir, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah mengelola jemaat begitu rupa, saya sudah mengerjakan ini dan itu, saya sudah lakukan bagaimana supaya semuanya beres, semuanya indah, semuanya luar biasa. Tetapi kenapa justru setelah semuanya indah, aku tidak menikmatinya? Banyak sekali orang yang menghadapi situasi seperti itu.
Aku sudah berjuang mati-matian bagaimana supaya anak-anakku menjadi orang yang luar biasa. Tapi setelah menjadi tua, kenapa anak-anakku lebih condong kepada istrinya, kepada suaminya. Kebutuhan kondisi-kondisi saat ini saya alami. Saya membutuhkan seorang anak yang peduli, yang memperhatikan situasi seperti ini. Saya butuh penolong karena saya sudah mengerjakan sejak kecil merawat anak saya untuk menjadi anak yang memiliki masa depan yang luar biasa. Tapi berapa banyak saudara yang terkasih? WLM, halo? WLM ya, saudara. WLM kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memelihara kita. Firman Tuhan mengatakan sekalipun orang lain atau anak kita meninggalkan kita, tapi penyertaan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Hidup WLM. Oh, saudara yang terkasih, bagaimana dia bisa kuat? Karena dia ada di dalam firman Tuhan. Ada dalam persekutuannya dengan Tuhan. Musa ini dikatakan, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara yang terkasih, saya memikirkan seperti ini. Seandainya itu terjadi kepada saya pasti merasa sesuatu yang menyakitkan. Tetapi Musa begitu dekat dengan Allah. Musa tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin juga Musa berkata, apakah ada pengampunan Tuhan yang sudah saya lakukan pada waktu itu? Kenapa Musa seperti itu? Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, karena Musa pada waktu Tuhan berbicara untuk mengatakan yang ada di Meriba, saudara katakan saja, maka air akan keluar. Tetapi ternyata Musa memukul. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Coba lihat kita Bilangan 20. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Bilangan 20. Kenapa Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 2. Dosa Musa dan Harun pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur? Tanpa pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya pada waktu dia mengambil. Tetapi ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Timbullah kemarahan Musa yang memuncak begitu luar biasa. Tidak pernah Musa mengalami emosi yang memuncak seperti ini. Apakah kami harus mengulurkan air bagimu dari bukit batu ini?
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Ternyata Tuhan menyuruh, katakan saja di bukit batu itu, maka engkau akan melihat air akan keluar. Tapi karena saking emosinya dalam penggembalaan yang begitu luar biasa, begitu berat, akhirnya Musa di depan banyak bangsa, di depan banyak orang itu justru tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ternyata Musa memukulkan tongkatnya 2 kali. Perkataan memukul tongkatnya 2 kali itu membuktikan bahwa Musa sedang marah dan Musa ternyata di sini tidak percaya kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, dia tidak melalui jalur apa yang Tuhan kehendaki. Dia memberontak terhadap Tuhan karena emosi. Banyak sekali firman Tuhan mengatakan, kira kuasailah diri kita di saat kebodohan kita. Pada waktu kita mungkin sedang ada dalam kondisi yang bodoh. Saudara ya, seringkali kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pada saat ini Musa disini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Musa tidak percaya dan Musa juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana kondisi seperti itu? Banyak orang, seringkali banyak orang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita punya Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita, yang sudah menebus dosa kita. Jika ukurannya di dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan untuk memperoleh rencana besar ilahi harus seperti yang dilakukan Musa, maka kita tidak akan pernah kelayakan. Tetapi kita bersyukur Kristus sudah mati bagi kita. Tapi jangan sia-siakan kematian Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, pertengkaran hebat. Musa bertengkar dengan orang Israel juga bertengkar dengan Tuhan. Musa juga bertengkar dengan orang Israel. Saudara yang terkasih, ternyata di Meriba ini ada Tuhan, orang Israel bertengkar dengan Tuhan, Musa bertengkar dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel. Musa diminta supaya katakan saja, kuasaku akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan, katakan saja di dalam nama Yesus, maka ada kesembuhan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk menuju tanah perjanjian. Kata ikhlas harus ada dalam setiap kehidupan kita. Ada kemurnian, ada kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus rela. Pokoknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa. Ulangan 34, Musa sadar dan harus tunduk kepada keputusan Tuhan. Dan akhirnya, saudara tahu, akhirnya kalau kita melihat di dalam Ulangan 34 kembali, saudara, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Saudara, akhirnya Musa menerima keputusan Tuhan. Tak pikir Gusti Allah wis lali.
apa yang menjadi keputusan pada waktu itu. Tuhan tidak pernah lali. Tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah tertidur. Keputusannya akan menjadi keputusan yang luar biasa. Saudara, tapi pada akhirnya matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab. Tanah Moab bukan tanah perjanjian. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Tapi saudara, sesuatu yang besar, yang luar biasa. Tuhan tidak mungkin mendustai perkataannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikuburkannyalah dia. Kalau kita melihat dikuburkannyalah dia, siapa yang menguburkan? Siapa yang menguburkan? Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih, hanya ada satu orang di dalam Alkitab yang dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri? Karena bagi Tuhan, Musa pribadi yang penting. Saudara yang terkasih, perkataan Tuhan yang pada waktu itu untuk tidak masuk tanah perjanjian, memberikan penghiburan kepada Musa, bahwa Musa, aku sendiri yang akan menguburkan engkau, aku yang akan merawat engkau, aku yang akan melakukan engkau, supaya engkau tahu, sekalipun itu keputusan, tetapi kasihku tidak bisa dibatasi oleh sebuah keputusan. Dan akhirnya Musa meninggal dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu Musa naik ke atas gunung, kalau dia tahu dia harus mati, dia akan berkata kepada umat Israel, akan perpisahan. Saudara yang terkasih, berapa banyak sebuah ibadah perpisahan itu begitu meriah dan luar biasa. Hadiah-hadiah mulai berdatangan karena ada kata perpisahan. Tapi Musa tidak ada perkataan perpisahan. Saudara yang terkasih, bahkan di sini dikatakan bahwa kuburnya dicari oleh bangsa Israel tidak ditemukan. Apalagi memperingati Musa. Kalau kita melihat nenek moyangnya Musa, tulang belulang aja dibawa. Tetapi Musa tidak ada. Ora ono klembare, ora ono jejaknya. Saudara yang terkasih, sekalipun pada saat ini kita sedang menghadapi situasi yang mungkin begitu berat dalam kehidupan kita, tangan Tuhan yang penuh kasih bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita sekalipun orang lain tidak peduli karena jatuhnya kita. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita karena kita percaya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu peduli. Dan Musa dikuburkannya dia suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Sekalipun secara manusia tidak ada kemegahan dibangun sebuah menara kubur Musa. Tetapi saudara tahu bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan yang mengasihi Musa, Tuhan yang mengangkat Musa. Jika pada saat ini pekerjaan kita tidak dihargai oleh siapapun, kita tahu kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang memberikan penghargaan atas kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika pada saat ini kita sedang menghadapi masa-masa krisis sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menjadi kekuatan kita. Semua orang menganggap kita tidak ada masa depan, tapi bagi Tuhan semuanya bisa dibuat secara spektakuler. Tuhan mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, beda saudara. Beda dengan Raja Saul. Raja Saul justru mempersembahkan yang tidak punya hak.
korban keselamatan itu diberikan otoritasnya kepada Nabi Samuel. Tapi Saul mengambil alih. Dengan pengambilan alih itu, waktu itu hanya 2 tahun diangkat sebagai raja. Saya melihat di situ, kalau salah saya minta maaf, Saul 2 tahun sudah memenangkan pertandingan-pertandingan melawan orang Filistin, orang semuanya, dan menang. Tapi Saul ternyata, saudara, karena dia merasa kewibawaannya tergoyah, mengalami kemunduran pada waktu itu, dan akhirnya Saul mengambil alih hak untuk mempersembahkan korban keselamatan. Saudara yang terkasih, Saul beda dengan Raja Hizkia. Hizkia dia tunduk, dia nangis kepada Tuhan, Tuhan berikan aku tambah umur 10 tahun saja, 12, 15 tahun. Tuhan berkata, enggak usahlah Hizkia, kamu sudah cukup. Nah Tuhan, aku mau, aku punya ini dan itu. Banyak hal, dengan alasan dia nangis. Bahkan Tuhan berkata, enggak, nangis. Saudara yang terkasih. Saudara ya, harus begitukah saudara ya? Tapi saudara yang terkasih, ingat saudara, dan pada akhirnya Hizkia, sisa hidupnya yang diberikan tambahan oleh Tuhan itu tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Justru Yehuda, Israel hancur gara-gara Hizkia. Dia berkata, masih ngeles lagi saudara ya. Dia berkata, yang penting aku aman, yang penting aku nyaman. Masalah anak-anakku nanti jadi apa, terserah. Saudara enggak begitu orang tua. Orang tua itu sekalipun aku menderita, aku akan melihat anak-anakku bahagia. Itu orang tua saudara. Tapi pada saat ini, kalau ada orang tua yang sedikit agak merajut, tua. Saudara, jangan seperti itu saudara ya. Saudara ya. Kadang-kadang itu juga kita hadapi. Tapi kita minta belas kasihan Tuhan supaya kita merawat sebagai bukti penghormatan. Kita menghormati, kita mengasihi orang tua supaya orang tua bisa pulang dengan damai, sejahtera. Melihat anak-anaknya mengasihinya dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, seperti pada waktu perusahaannya Abraham sedang bermasalah. Perusahaan Lot dan perusahaan Abraham sedang berkelahi atau karyawannya ini tukaran saudara. Saudara, karena apa? Karena wilayah. Nggonku iki, oga iki nggonku, saudara ya. Saudara, akhirnya berkelahilah, ribut. Naiklah ke kepemimpinan, puncak pimpinan Abraham dan Lot. Dan akhirnya Abraham memanggil Lot. Lot, jangan sampai kita merantau bersama, keluarga bersama. Jangan sampai gara-gara ini kita berkelahi. Kita saudara, jangan biarkan emosi kita hanya gara-gara tempat aja akhirnya marah-marahan. Banyak orang gara-gara warisan, ya, gara-gara warisan bisa berkelahi. Wes, dadio godhong ora nyuwek. Dadio banyu ora nyawuk, saudara ya. Seperti itu, jangan sampai gara-gara itu kita dipilih Tuhan. Kita disatukan Tuhan di tempat ini. Kita menjadi orang-orang yang bersatu di dalam Tuhan. Saudara, kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Dia memberi keputusan kepada Lot. Pilihlah mana yang engkau anggap baik. Secara hukum, secara kapasitas, secara semuanya panggilan Tuhan, Abraham layak memilih terlebih dahulu. Tetapi Abraham merelakan karena dia tahu pilihan Tuhan dan kekuatan Tuhan, berkat Tuhan lebih besar daripada apa yang dilihatnya. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita melihat Esau dan Yakub. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Esau lebih menganggap
bubur kacang merah ini lebih berharga daripada perkataan apa saudara? Sebagai hak sulung. Esau lebih menghargai makanan daripada perkataan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan akan membawa masa depan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kita diberikan hak kesulungan. Saya mengundang tim musik untuk naik ke depan. Saudara yang terkasih. Dan pada waktu itu Ishak pun harus mempersembahkan korban sembelihan. Dan bahkan yang harus disembelih Ishak. Saudara, secara manusia Tuhan menjanjikan Ishak sebagai anak keturunan bangsa yang besar. Tapi ternyata Ishak harus diberikan keputusan untuk dikorbankan di Gunung Moria. Saudara yang terkasih, secara nalar ini tidak mungkin. Tapi perkataan Tuhan membuat Abraham tetap berjalan menuju kehendak Allah. Tapi ya pada akhirnya itu hanya sebuah pembuktian bahwa Abraham seorang yang layak disebut sebagai bapak orang percaya. Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur, firman Tuhan mengatakan bahwa keikhlasan akan membawa kita dalam perkenanan Tuhan. Jika pada saat ini kita melihat bawahan kita, begitu membuat dongkol hati kita, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Mungkin itu sedang menguji kita. Mungkin kita sedang dibuat supaya kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalipun aku dalam lembah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seorang ibu yang rendah hati. Beliau banyak harta, tetapi beliau lebih senang duduk di kaki Tuhan. Beliau mengasihi Tuhan dan beliau juga mengasihi jemaat. Beliau ikhlas dalam segala apa yang dikerjakan. Kesenangan pribadinya dikesampingkan. Dia hanya fokus bagaimana beliau supaya memajukan pelayanan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini harus semakin besar. Siapa itu? Tante Lukas. Dia seorang hebat pribadi yang rendah hati. Dia mengasihi jemaat. Kita dikasihinya begitu luar biasa. Kita bersyukur kalau di tengah-tengah kita ada orang-orang hebat yang sanggup, yang mampu menolong kita. Bahkan yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan atau penggembalaan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada penggembalaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Pak Roni, Pak Dono, Mas Sena dan semuanya dalam penggembalaannya dilakukannya dengan keikhlasan. Karena kita tahu dalam keikhlasan akan membawa kita memperoleh perkenanan Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kita angkat tangan kita. Saat ku dalam lembah gelap, Kau berdiri di sisiku. Katakan sama-sama. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Mari katakan dengan hatimu. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kami percaya Engkau Allah hadir di tempat ini. Kau hadir di sini. Kau berkata, jangan takut hai anakku, aku menyertai engkau dan menolong engkau. Mari katakan sama-sama. Selama-lamanya Dia berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang
sudah berjanji untuk setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu untuk kami. Kami belajar untuk tulus, kami belajar untuk taat, kami belajar untuk setia. Kami belajar untuk percaya setiap perkataan-Mu dan janji-Mu Tuhan. Jikalau hari ini janji-Mu belum terjadi dalam kehidupan kami tetap berharap kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Silakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang dewasa muda. Akan diadakan kembali ibadah dewasa muda pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 6:30 malam. Bisa dicatat di HP, kasih pengingat pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 6:30 malam. Judulnya adalah Karyawan versus Pengusaha. Karyawan versus pengusaha. Tebak siapa yang menang? Enggak ya. Jadi judulnya adalah karyawan versus pengusaha. Kemudian ada beberapa yang akan nanti disampaikan. Yang pertama adalah satu, mengetahui kecenderungan diri kita menjadi karyawan atau pengusaha. Yang kedua, bagaimana menghadapi multikrisis berupa krisis ekonomi, krisis energi, dan krisis pangan yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengenal mental block karyawan atau pengusaha. Dan yang keempat, mengenal cash flow kuadran dari sisi Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, bisa datang dewasa muda ya. Biar ngerti bagaimana dunia tentang karyawan dan pengusaha, apalagi kebanyakan kita adalah seorang karyawan ataupun pengusaha. Nanti di dewasa muda akan disampaikan oleh yang ahlinya, yaitu Bapak Brian Silvano, yaitu Business Development dan Konsultan. Kita percaya kita akan diberkati pada ibadah dewasa muda. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 4, wah, bagus sudah dicatat berarti ya. 4 Agustus 2022 pukul 7 malam. Dan tak lupa juga Bapak Ibu juga aktif di dalam setiap komisi. Kalau ada dewasa muda, ada WLM, setiap hari Jumat minggu kedua, kemudian ada sekolah minggu atau flame CC yang diadakan setiap hari Minggu 8:30 di anak-anak. Kalau sudah 8:30 mereka akan naik ke atas untuk beribadah. Kemudian ada wanita pilihan Allah setiap hari Selasa dan youth setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat. Demikian pengumuman, saya kembalikan ke Pak Dono. Shalom Bapak Ibu. Secara pribadi ya, waktu saya mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, sebetulnya hati saya juga sangat tergetar ya, tentang apa? Keikhlasan, tentang ikhlas. Ujung-ujungnya adalah perkenanan Tuhan. Bagaimana seorang Musa yang 120 tahun mengabdi ya di Mesir, dengan hikmat Mesir, dengan kegagahan, kekuatan Mesir, itu pasti kalau memimpin pasti berhasil. Lalu dia dididik 40 tahun, itu sebetulnya bukan hanya di tanah pengasingan. Tiap hari yang dilayani itu kambing domba. Saya kira tidak banyak itu mertuanya punya kambing domba itu. 40 tahun dididik dalam hikmat penggembalaan. Melayani domba-domba tidak terlalu banyak. Beda kalau dengan domba-dombanya tadi Abraham sama si Lot tadi ya. 40 tahun selesai, diutus memimpin Israel. Sampai dia tadi itu terpancing, ya, terpancing amarah. Kan berkali-kali Tuhan tuh ngomong sama Musa, memang orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Lah tadi itu dia kepleset, gara-gara kepleset. Tadi ungkapan yang disampaikan Mas Pri tadi loh sangat indah. Ya, jangan mengambil keputusan
saat kita dalam kebodohan, dalam kecerobohan, itu bisa loh biasanya bapak-bapak. Ini contohnya Musa ini bapak-bapak. Tuhan ngomong, bernubuatlah kepada bukit batu. Ngomong saja dengan percaya. Mula-mula kan tadi dia mengambil tongkat, dia percayakan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi di istilahnya tuh di fenomena lapangan, di hadapan apa yang dihadapi, wah ngamuk dia. Dasar bangsa yang apa tadi? Durhaka. Kalau bahasa kudusnya itu apa? Kata-kata seperti itu, mengutuk. Apalagi? Dipisoi. Wah, dituting-tuting. Ya, akhirnya Tuhan ngomong, aduh Musa, engkau telah melanggar kekudusanku. Kamu tadi pembacaan bilangan 34 tadi, ulangan 34, itu lihat Bapak Ibu, pernah saya sampaikan di sini beberapa tahun yang lalu waktu saya diberi kesempatan ke Israel, tempat itu sebetulnya yang saya rindukan, Gunung Nebo. Saya sampai di situ tuh cuman air mata yang keluar. Saya berkata, Tuhan, apa yang dilakukan Musa itu jangan pernah aku melakukannya. Gara-gara dalam kebodohan, emosi, lalu Tuhan ngomong, Musa, kamu hanya melihat saja. Tapi kamu tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Itu terenyuh loh, itu ngenes, itu diperlukan yang namanya keikhlasan, kejujuran. Ya ampun, wis mengabdi 80 tahun ya kalau setelah dari Mesir, ujung-ujungnya kok malah enggak masuk. Mungkin dia bisa berkata begini, ya kan di situ kan disebutkan bertengkar. Ayo guru-guru kamu toh, aku enggak bisa masuk. Tetapi kalau melihat temanya pagi ini, wow sekali. Ya, Abraham itu kan waktu wes nak kamu sing milih, silahkan kamu pilih. Wah, si Lot milih yang kelihatan mata subur semuanya. Abraham yang dipilih Abraham itu masih dinikmati oleh keturunan Abraham itu 400 tahun kemudian atau 500 tahun kemudian. Tapi akhirnya kan Abraham itu hidupnya disertai dengan ikhlas. Akhirnya keturunannya betul yang menduduki tanah perjanjian. Kalau Musa bagaimana? Ya, tadi kan aplikasinya, penerapannya setiap hari. Nanti Mas Yosep kita nyanyi sampai masa tuamu. Ya, ternyata banyak oma opa, Mbah Kakung, Mbah Putri, bisa saja Mbah Do, Mbah Tin, bisa di masa-masa tua ini kalau tidak waspada bisa dalam kebodohan. Banding-bandingkan bocah wis tak sekolah ki tenan. Tak begini tapi kok hasilnya kok begini, kok enggak nurut sama orang tua. Ya. Akhirnya apa? Dalam Matius 17 ada sebuah bukti yang luar biasa. Waktu Yesus ngajak Yakobus, Petrus, Yohanes naik ke gunung kemuliaan. Yesus tahu-tahu berubah rupa. Apa yang terjadi? Yesus sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Tanah perjanjian secara jasmani memang tidak sampai. Tetapi pelayanannya, tadi loh, melayani, mengasihimu. Mas Pri, saya sangat diberkati Mas Pri. Tuan Mas Pri itu senangannya guyon, ya kalau guyon gitu. Yang dilihat jangan guyonnya, nanti saudara kehilangan. Saya catat semua yang dikutbahkan Mas Pri. Setiap hamba Tuhan khotbah saya catat. Mungkin Pak Lukita batinnya Pak Dono ini pendeta kok nulis-nulis ya. Saya tulis, saya ringkas di sini. Apal saya. Ya. Nah, aplikasi untuk kehidupan saya secara pribadi. Ya, usia saya 65, 66 tahun lah tahun ini. Anak-anak saya sama Bu Dono sudah 59. Tahun depan Bu Dono sudah pensiun sebagai seorang guru. Lah, tahu-tahu musim pandemi ini kami dapat anugerah anak-anak kumpul semua. Dan yang elok bagi saya dari sisi positifnya, sekarang kalau saya pergi keluar jauh dari kota Kudus ini, saya tidak boleh nyetir sendiri. Ya seperti besok nanti sore kan ada pentabisan pendeta muda di GKI Tabernakel, karena saya ini korwil, saya diundang datang. Saya ngebel, anak mantu, iso ngeterke. Wah dengan senang hati. Kalau misalnya tadi kemarin Bu Eni, Bu Lili,
Anak-anak tahu saya ke Gembong bersama wanita pilihan Allah ke Gembong, tempatnya Bu Eni lewat dalam kok. Wah, jalannya tuh begini. Jalannya begini. Kalau anak-anak tahu pasti tidak boleh. Oh, Mas Agus saja di tengah-tengah berhenti kok mobilnya. Ibu-ibu mungkin sudah bahasa roh semua itu. Ya, gitu loh. Seperti itu ternyata Mas Ina. Dengan Mas Ina katanya dia nyaman. Tapi kemarin tadi cerita, Pak, kemarin ada sedikit masalah. Apa Pak? Bagus di tengah-tengah Pak Dono. Saya bilang ibu-ibu tenang-tenang ya. Gitu. Lu saya dikaruniai. Seperti kalau Pak Lukito Saputra, Pak Kimling nyopir itu, wah ini kalau nyopir masa mudanya top ini, wes begitu. Saya bisa tenang kok sampai di Gembong, pulangnya itu juga jalannya curam sekali. Kalau mau ke tempat Bu Eni, Pak Daryanto, ini orang yang mereka datang, papa mamanya Mas Ena ini, ya lewat kandang mas, kalau ke kiri, lihat itu jurang naik turun itu, ya. Tapi kalau saya lihat saya lirik sebelah saya, siapa? Nyonya, tidur nyenyak. Oh. Aku nasi nyopir bojoku tenang kok, aku bisa tidur kok. Ya bagi saya, itulah artinya sampai masa tuaku, sampai masa putih rambutku, aku Yesus tetap menggendong. Ya saya ini digendong anak-anak. Ini secara akal, wah kok udah balik kabeh, musim pandemi ini ternyata saya dipelihara dengan cara itu. Saya sekarang tahu artinya sampai masa tuaku, masa tuamu sampai masa putih rambutmu, aku akan terus menanggung memikul itu. Ternyata saya dipikul oleh anak-anak mantu. Mau kemana Pi? Wah saiki saya aleman ke Jepara saja, saya ngebel nikah Nik, aku diantar ke Nik. Oh, nanti mampir ngene Ismun, gitu, makan bersama di sana. Nah, kira-kira seperti begitu. Jadi sekarang lebih berperan lagi ya, yang tua tidak usah kecewa, yang muda tahu panggilannya untuk apa yang akan terjadi pada hari-hari ini. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Oh, saya sangat diberkati ya. Gara-gara ikhlas maka kita mendapatkan perkenanan. Halo Bapak-bapak, waspada dalam mengambil keputusan. Di tengah-tengah kebodohan, bisa ngamuk-ngamuk loh, bisa miso-miso, bisa ngutuk-ngutuk kalimat-kalimat. Ya, ada seorang putri pulang agak malam, mamahnya bilang begini, boleh bengi-bengi sampai jadi gembrek kowe. Jadi betul. Hati-hati loh, hidup mati seorang dikuasai apa? Lidah. Tapi barang siap berbahagialah orang yang bisa menggemakannya. Ya, ia akan memakan hasilnya. Ayo nyanyikan pujian ini sampai masa tua kita. Bisa Mas Ina ya? Lagu lama Bu Tami, bisa ya? Sampai masa tuamu. Ya berdiri ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu ya. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus, mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Tepuk tangan dulu yuk, sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Ayo belajar bersama-sama yuk, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus, mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini harus ikhlas semuanya. Kalau tidak ikhlas, jadi beban, jadi berat, semakin berat menindih kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Ujian ini sangat indah sekali ya. Kita akan dihangatkan oleh yang muda-muda mulai hari ini. Kalau ingat firman yang disampaikan oleh hambanya ini beberapa minggu yang lalu, bisa iri hati loh melihat keberhasilan orang lain, sehingga tidak tulus, tidak ikhlas, tidak jujur. Rugi kita bisa mendatangkan stres, depresi, atau bisa sakit ya.
Nyanyi dengan sorak-sorai, dengan gembira, kita akan pulang membawa berkat yang luar biasa. Yuk. Ibadah WLM-nya ya. Bapak Ibu, Oma Opa, Mbah Kong, Mbah Putri, mungkin yang hidup sendiri, ayo kita ikhlaskan semuanya. Biar Roh Kudus sekarang bergerak, memberi kepada kita hati yang ikhlas, hati yang jujur, sehingga kita bersih pulang dari tempat ini. Bisa dibayangkan Musa sepertinya tidak bisa menerima. Tuhan berkata kepada Musa, Musa cukup Musa, kamu hanya melihat saja. Wah, kalau mungkin kita bisa frustasi, tetapi betul Tuhan menyediakan bagi Musa, bagi Abraham, bagi gerejanya, bagi kita pagi ini, hari depan yang penuh pengharapan. Ayo kita lepaskan semua beban-beban sebelum pulang dari tempat ini. Tidak yang tua, tidak yang muda. Mungkin anak-anak muda merasa, aku direcoki terus sama mertua, sama orang tua. Tidak begitu kehidupan kekristenan, tidak begitu. Firman Tuhan berkata, yang muda-muda dikatakan, hormatilah ayah ibumu. Orang tua dikatakan oleh firman Tuhan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Sehingga tadi orang tua kesaksian yang saya sampaikan,
Di masa tua kita dihangatkan oleh yang muda-muda. Mari yang muda-muda sekarang peduli kepada orang tua. Tadi malam saya sempat melihat sebuah streaming adanya acara anak muda di salah satu JKI di kota ini. Di situ terjadi pemulihan antara anak dan orang tua dan anak-anak. Ayo, masih panjang perjalanan kita. Jangan ada hati yang kotor, hati yang jahat terhadap mama. Ya memang sudah keriput. Ya, mungkin kita berkata kok ngomongnya tambah banyak ya. Itu sebetulnya memberi kita tetap sukacita, tetap sabar. Ya Rabbah syakara malama, Roh Kudus anugerahkan kepada kami cinta kepada orang tua, mengasihi orang yang lebih tua. Yang muda tahu panggilannya, yang tua juga akan bisa lebih ngerem dalam hal perkataannya, diganti dengan memuji, membesarkan namamu, tidak membanding-bandingkan dengan keberhasilan para orang tua di luar sana. Tetapi lebih dari cukup Engkau menyertai perjalanan kami, para orang tua, para dewasa muda, dan juga anak-anak. Tuhan, kami buka hati kami, periksa dan tahirlah hati kami masing-masing sebelum kami meninggalkan tempat ini, karena firman-Mu, dikatakan firman-Mu itu memerdekakan kami. Saat kami sambut dengan hati yang rela, hati yang ikhlas, hati yang gembur. Sekarang kami boleh mengalami pembebasan, meninggalkan tempat ini. Hati kami kembali berglori, hati kami kembali berkirang Bapa dalam hidup ini. Dan yang sudah melayani kan terus melayani dengan hati yang penuh gembira. Karena Tuhan yang kami sembah, kasih karunia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tetap turun-temurun untuk angkatan yang ada, yang pagi ini bisa hadir di rumah Tuhan maupun yang ibadah online. Tuhan, anugerahkan yang terbaik bagi kami, bisa bersyukur dalam segala sesuatu, tidak membanding-bandingkan dengan yang lain Bapa. Bagi kami keselamatan dalam Yesus itu cukup bagi kami. Tuhan, terima kasih, hidup harmonis, hidup rukun Kau limpahkan atas setiap pribadi dan keluarga, termasuk yang melayani terus lebih rajin, lebih bergairah lagi di dalam pelayanan. Kiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hati yang melimpah dengan sukacita. Terima Bapak Ibu. Karena Yesus berkata, aku datang kepadamu supaya engkau memiliki sukacita yang penuh. Terima sukacita yang penuh. Dari dalam hati kita memancarkan sukacita, syukur yang begitu berlimpah-limpah. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami menerima berkat Abraham. Dan kami sudah berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu kasih Tuhan bisa pulang dengan teratur sesuai